Film kali ini kita akan membahas film Invisible Man, film yang bercerita dari seorang wanita yang bernama Cecilia sedang berusaha kabur dari suaminya yang sering melakukan kekerasan terhadap dirinya. Di suatu malam telah berencana untuk kabur dari sana setelah menyampur minumannya dengan obat penenang. Ketika suaminya tidur terlelap, ia kabur dari rumah itu. Sesampainya di luar, melihat anjing peliharaannya masih di sana, kemudian ia tidak tega, jadi ia melepas rantai di leher anjing itu. Tidak sengaja tersenggol mobil, alarm pun berbunyi. Cepat kabur dari sana sebelum ketahuan suaminya, yaitu yang bernama Adrian. Telah janjian ketemuan dengan adiknya yaitu Emily. Menunggu di sana, tetapi ia merasakan ada sesuatu dan tidak berapa lama Emily datang menjemputnya. Tiba-tiba Adrian datang menyusulnya, menyuruh adiknya untuk tancap gas dan pergi dari sana, menemukan obat yang biasa diminum oleh Cecilia. 2 minggu berlalu, ia tinggal mengungsi di rumah temannya, yaitu James dan anak James yang bernama Sydney. Kedatangan Emily yang membawa kabar bahwa Adrian mati bunuh diri. Cecilia menceritakan perlakuan mengekang Adrian selama ia berada di rumah Adrian dan memaksa Cecilia untuk hamil. Tetapi ia tidak mau, sehingga ia meminum obat untuk menunda kehamilan. Mendengar kabar kematian Adrian, perlahan Cecilia keluar dari trauma dan ketakutannya terhadap teror Adrian. Tom, kakaknya Adrian, selaku pengacaranya, juga menyampaikan surat wasiat yang berisi warisan uang tunai kepada Cecilia dan berencana memakai uang itu untuk membiayai kuliah Sydney. Kejadian aneh pada saat memasak, tiba-tiba api menyala sendiri, menyebabkan api itu tiba-tiba membesar. Di suatu malam Cecilia merasakan ada sesuatu di rumah itu, seperti ada seseorang pergi mengecek di setiap sudut rumah. Ketika sedang tidur, tiba-tiba selimut yang ia pakai dengan sendirinya terjatuh. Kemudian ia terbangun. Setelah beberapa saat hendak mengambil selimut lagi, tetapi tersangkut oleh sesuatu. Cecilia pun berteriak sehingga membangunkan James dan Sydney. Tiba-tiba obat bius yang telah hilang beberapa waktu setelah meninggalkan Adrian berada di rumahnya kembali. Mengadu kepada Tom bahwa ia tidak percaya bahwa Adrian telah mati. Mengetahui bahwa Adrian memakai baju invisible buatannya, mencoba untuk menerornya kembali. Pergi mengunjungi Emily, tetapi tanpa hujan dan angin, Emily marah kepada Cecilia tentang email yang ia kirim kepada Emily, tetapi Cecilia tidak tahu menahu soal apa yang dimaksud Emily itu. Mengetahui fakta yang ada, ia jadi bersedih, sehingga Sydney mendatanginya untuk menenangkan diri. Tanpa sebab, Sydney tertampar oleh sesuatu, sedangkan tidak ada orang di sana, hanya ada Cecilia dan Sydney saja. James mencoba mengamankan Sydney dari Cecilia, terus berusaha membela diri, tetapi usaha itu sia-sia karena James sudah tidak percaya lagi kepada dirinya. Kemudian ia menaburkan bubuk kopi, menunggu jejak dari Adrian untuk melawannya. Ia mengingat sesuatu untuk menelepon HP Adrian dan berbunyi teleponnya di atas plafon rumah itu. Mengecek ke sana, mendapati sebuah pisau dan Cecilia menyiramkan ember yang berisi cat ke Adrian. Kabur begitu saja, terus dikejar oleh Cecilia sampai ia dicekik oleh Adrian, lalu dibanting. Mencoba melawan dan dengan cepat kabur dari rumah itu, pulang kembali ke rumah Adrian untuk mencari tahu bahwa
baju optik untuk tidak terlihat telah dipakai oleh Adrian, ia ketahuan lalu bersembunyi dan kabur dari sana. Menemui Emily di sebuah restoran untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya, bisa membuktikan Adrian sedang membuntutinya. Tiba-tiba pisau melayang membeset ke leher Emily. Setelahnya pisau itu lari ke tangan Cecilia sehingga Emily mati di tempat, dan yang menjadi tersangka tunggal adalah Cecilia. Ia pun segera ditangkap oleh kepolisian untuk ditahan, selalu berteriak dan mengamuk seperti orang gila sehingga ia pun harus dibius dan diikat. James membawa seorang pengacara untuk membela Cecilia di pengadilan nanti. Ada fakta yang terungkap, yaitu setelah dicek ternyata Cecilia sedang hamil sekitar 1 bulan yang lalu. Tom datang kepadanya untuk menjelaskan penundaan warisan uang tunai yang ia dapat karena sedang terlibat dengan masalah hukum, menawarkan untuk melahirkan anaknya dan kembali ke Adrian. Suatu ketika Cecilia berniat untuk bunuh diri, menjebak Invisible Man, mendapatinya, lalu ia menusuk berulang kali. Kabur dari kejaran, tetapi tertangkap oleh polisi dan Adrian menghabisi semua polisi itu. Cecilia mengejar Adrian yang luka karena tusukan, ingin menghabisi nyawanya. Karena Adrian sedang luka, berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Mencekik Cecilia, untungnya perhatian teralihkan kepada polisi yang datang. Mengambil kesempatan itu dan terus mengejar Adrian yang sedang menuju ke rumah James dan Sydney. Sesampainya di sana, Adrian pergi ke kamar Sydney. Kemudian Sydney menyemprotkan spray ke mukanya. Ia dikejar. James datang dan dihajar sampai berdarah hingga pingsan. Segera Cecilia datang, menembaki beberapa peluru ke badan Adrian dan mati di tempat. Setelah dibukanya, ternyata itu bukan Adrian, melainkan adalah Tom yang sedang menyamar. Tetap Adrian sebagai otak dari semua teror yang menyerang Cecilia. Malam itu ia putuskan menelepon Adrian untuk bertemu di rumahnya. Kedatangan Cecilia telah ditunggu lama oleh Adrian dan sangat senang melihatnya di sana. Lalu mereka makan malam berdua. Tampak canggung di antara mereka berdua dan Cecilia tampak masih kesal dengan dirinya. Meminta kejujuran dari Adrian untuk mengakui semua perbuatannya jika ia ingin Cecilia tetap melahirkan anaknya. Mengakui bahwa ia adalah pelaku atas semua pembunuhan yang ada. Ia menyangkal dan menuduh Tom lah yang mengendalikan dirinya, bukan ulah dirinya. Percakapan itu sudah direncanakan oleh Cecilia dan James untuk direkam sebagai barang bukti. Karena menangis, ia permisi ke toilet untuk merapikan diri. Tidak berapa lama, Adrian menggorok lehernya sendiri, tampak seperti bunuh diri di kamera CCTV. Yang melakukan itu semua adalah Cecilia memakai baju invisible untuk membunuh Adrian yang seolah-olah adalah bunuh diri. Dan cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau menonton.